Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di videoku. Perkenalkan, namaku Citra Alaida Yahya dari program studi Tadris Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baiklah, judul video kita sekarang ini adalah Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia. Tahukah kamu bahwa bahasa Indonesia merupakan variasi dari bahasa Melayu? Hah? Kok bisa? Itu dikarenakan bahasa Melayu atau lebih tepatnya bahasa Melayu Riau atau Melayu kuno sudah lama digunakan sebagai perantara atau perhubungan pada zaman Kerajaan Sriwijaya sejak abad ke-7 Masehi. Selain sebagai bahasa perhubungan, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa budaya, bahasa perdagangan, dan bahasa resmi kerajaan. Dikarenakan adanya perubahan sosio-kultural pada tata kehidupan masyarakat, terus berlangsung searah dengan perkembangan zaman. Hingga pada saat Indonesia sedang memperjuangkan kemerdekaannya, maka Indonesia memerlukan alat pemersatu dalam interaksi antar suku bangsa, dan dipilihnya bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia pertama kali diakui sebagai bahasa nasional yang bertepatan dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Berikut ini tujuan dan fungsi bahasa Indonesia, yaitu tujuan lahirnya bangsa Indonesia pada dasarnya agar bangsa Indonesia bisa saling berinteraksi dengan bahasa Indonesia untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang dilatar belakangi oleh banyaknya bahasa daerah yang ada. Dalam konteks kedudukannya sebagai bahasa nasional negara Indonesia, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi. 1. Lambang kebanggaan nasional. 2. Lambang identitas nasional. 3. Alat pemersatu berbagai suku, budaya, dan bahasanya. 4. Alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Perkembangan bahasa Indonesia tidak jauh dari fase-fasenya. Di sini, saya hanya akan memfokuskan 2 fase saja, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia sebagai pemersatu. Bahasa Indonesia diikrarkan oleh para pemuda yang mengikuti Kongres kedua di Batavia, yang sekarang ini menjadi Jakarta, pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia diakui di dalam Sumpah Pemuda yang berbunyi, sangat jelas di butir ketiga Sumpah Pemuda pertama kali bahasa Indonesia digunakan dan diikrarkan sebagai bahasa pemersatu. Kemudian, bahasa Indonesia dimulai diterima oleh masyarakat Indonesia. Dengan diterimanya bahasa Indonesia, bahasa ini menjadi bahasa pemersatu Indonesia. Juga dapat tercermin dari diadakannya Kongres Bahasa Indonesia pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 di Solo. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Pada pasal 25 ayat 3, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga,
serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Itulah dia sejarah perkembangan bahasa Indonesia dalam 2 fase. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.